Perkenalkan, nama saya Arina Farataini. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Ahmad Rifai Faiz dan Eisinta Ajahra, akan menjelaskan materi logaritma. Langsung saja. Sebenarnya logaritma ini adalah lanjutan dari materi eksponen. Langsung saja ke dasarnya. Dasarnya itu gini. Jika kita memiliki eksponen 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Nah, jika dirubah ke bentuk logaritma, maka bisa ditulis jadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, seperti itu. Kemudian, jika kita memiliki A pangkat X sama dengan B, bentuk logaritmanya A log B sama dengan X, di mana A-nya ini adalah bilangan pokok, kemudian B-nya ini merupakan numerus, disebutnya numerus. Dengan syarat di sini ya, syarat dari logaritmanya. Syarat A dan B-nya harus lebih dari 0, kemudian A-nya ini tidak sama dengan 1. Langsung saja kita ke sifat-sifatnya. Yang pertama, misalnya jika kita memiliki P log A dikali B. Nah, jika ada perkalian seperti ini, maka kita bisa menulisnya jadi P log A ditambah P log B. Selanjutnya, yang kedua, jika kita memiliki P log A per B, jika ada pembagian, maka kita bisa menulisnya dengan P log A dikurangi P log B. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah jika kita memiliki P log A pangkat N. Nah, N-nya ini bisa kita pindahkan ke depan ya. Jadi N P log A. Lalu yang keempat, jika kita memiliki P pangkat M, kemudian log A, M-nya ini sama, bisa pindah ke depan juga. Tapi jika bilangan pokoknya yang berpangkat, maka M-nya ini kalau dipindah ke sini jadi 1 per, maka jadi 1 per M P log A. Nah, yang kelima, jika kita memiliki P pangkat M log A pangkat N sama dengan, nah, yang kelima ini merupakan gabungan dari sifat yang ketiga dan keempat. Kan tadi kita udah mengetahui ya, kalau misalnya ada bilangan pokoknya yang berpangkat jadi 1 per M. Kemudian jika ada numerusnya yang berpangkat, berarti jadi N-nya yang pindah ke depan, tapi N aja. Nah, berarti kan N dikali 1 per M, jadi N per M. Kemudian kita tulis lagi P log A. Sifat yang keenam, jika kita memiliki A log B, kemudian dikali B log C, ini sama dengan, ini kan B-nya sama ya, jadi bisa hilang, berarti tinggal A log C.
Untuk sifat yang ketujuh, misalnya jika kita memiliki A log B sama dengan kita ingin mengubahnya misalnya jadi B log A. Nah, itu bisa dirubah dengan syarat jadi 1 per B log A. Nah, selanjutnya yang ke-8, jika kita memiliki P log A, ini akan sama dengan N log A per N log P. Nah, sifat selanjutnya yang ke-9, jika kita memiliki P kemudian P log A. Nah, kan ini ada sama ya, P-nya sama. Jadi P-nya itu bisa hilang, jadi tinggal A-nya aja. Lalu sifat yang ke-10 ada jika kita memiliki A log A, maka kita bisa menulisnya dengan 1. Jadi nilai A log A akan sama dengan 1. Saja kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, misalnya di sini ada 4 log 8. Berapa nih hasilnya? Nah, langkah pertama kita sederhanain dulu angka-angkanya atau bilangan-bilangannya. Nih, 4 ini bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian log 8-nya ini bisa dirubah jadi 2 pangkat 3. Jika kalian mengingat sifat yang tadi, jika ada 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3, maka kita bisa merubahnya menjadi 3 per 2 log 2. Nah, 3 per 2. Kita review lagi sifatnya tadi, jika ada 2 log 2 ini akan sama dengan 1, berarti 3 per 2 dikali 1, berarti hasilnya adalah 3 per 2. Kedua adalah 5 log akar 27 dikali 9 log 125 ditambah 16 log 32, hasilnya berapa? Pertama-tama kita sederhanakan dulu angka-angkanya. Ini jadi 5 log akar dari 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 log 5 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 log 2 pangkat 5. Kemudian 5 log akar 3 pangkat 3 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3 per 2 dikali, jika ada 3 pangkat 2 log 5 pangkat 3, kita bisa mengubahnya menjadi 3 per 2 3 log 5 ditambah, ini juga bisa dirubah menjadi 5 per 4 2 log 2. Selanjutnya 3 per 2 ini bisa kita pindahkan ke depan, jadi 3 per 2 5 log 3 dikali 3 per 2 3 log 5 ditambah 5 per 4 dikali 2 log 2 adalah 1. Kita pindahkan 3 per 2 ini ke depan, jadi 3 per 2 dikali 3 per 2 5 log 3 dikali 3 log 5 ditambah 5 per 4. 3 per 2 dikali 3 per 2 jadi 9 per 4. 5 log 3 dikali 3 log 5 adalah, ini kan 3-nya sama, jadi kita bisa menulisnya dengan 5 log 5 ditambah 5 per 4. Nah, 9 per 4, 5 log 5 ini adalah 1, berarti 9 per 4 dikali 1 ditambah 5 per 4. Kita langsung jumlahkan aja nih, kan 9 per 4 dikali 1 itu adalah 9 per 4, kemudian ditambah 5 per 4, jadi hasilnya adalah 14 per 4, atau jika per 4 jika disederhanakan ini akan menjadi 7 per 2.
Untuk contoh soal yang ketiga, di sini ada jika 9 log 8 sama dengan 3x, maka 4 log 3 sama dengan berapa? Kita sederhanakan dulu yang ini. Berarti 9 log 8 sama dengan 3x. Jika disederhanakan akan menjadi 3 pangkat 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3x. Ini bisa kita ubah jadi 3/2 3 log 2 sama dengan 3x. 3 log 2. Nah, 3/2 nya ini dipindah ke sini, dibagi atau ya. Jadi 3x per 3/2. Jadi 3 log 2 sama dengan 2x. Kemudian kita ubah aja nih jadi 2 log 3. Kalau kalian ingat, jika kita ingin mengubah dari 3 log 2 menjadi 2 log 3, berarti akan menjadi 1 per ini. Jadi 1 per 2x. Selanjutnya kita ini mencari ini 4 log 3. Jika disederhanakan akan menjadi 2 pangkat 2 log 3. 2 nya pindah ke depan menjadi 1 per, kemudian 2 log 3 nya tulis lagi 1/2. Kan tadi 2 log 3 nya udah diketahui ya, 2 log 3 sama dengan 1/2x. Jadi ini langsung kali aja, dikali 1/2x. 1/2 dikali 1/2x adalah 1/4x. Jadi nilai untuk 4 log 3 sama dengan 1/4x. Selanjutnya adalah fungsi logaritma. Fungsi logaritma dengan bilangan pokok a dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1 adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum y sama dengan fx sama dengan log a dari x, atau bisa juga ditulis dengan a log x. Ini adalah definisi dari fungsi logaritma. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dari fungsi logaritma. Yang pertama, fx sama dengan a log x disebut rumus bagi fungsi logaritma standar. Ada juga nanti fungsi logaritma yang tidak standar, jadi bentuknya bukan seperti ini, tapi lebih kompleks lagi. Lalu a adalah bilangan pokok atau basis bagi fungsi fx sama dengan a log x dengan ketentuan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan dari 1. Seperti yang telah diketahui dalam eksponen juga, di sini kita tulis a pangkat x, maka di sini a adalah basis dari x. Lalu daerah asal atau domain dari fungsi fx sama dengan a log x adalah x, di mana x lebih besar dari 0 dengan x anggota bilangan real. Daerah hasil atau range dari fungsi logaritma adalah rf sama dengan y, di mana y anggota bilangan real. Lalu ada grafik fungsi dengan a lebih besar dari 0. Ini contohnya y sama dengan fx sama dengan log 2x atau 2 log x dengan x lebih besar dari 0 dan x anggota bilangan real. Langkah pertama yaitu buat daftar nilai x dan y. Di sini kita masukkan dulu contoh, jika x sama dengan 1, maka y sama dengan 2 log 1, maka menghasilkan 0. Kita ke bawah, kita ambil contoh 2, maka y sama dengan 2 log 2 menghasilkan 1.
Lalu kita lanjutkan lagi 4, Y sama dengan 2 log 4 sama dengan 2. Lalu kita ambil X sama dengan 1/2. Maka di sini Y sama dengan 2 log 1/2 menghasilkan negatif 1. Maka Y sama dengan negatif 1. Lalu kita ambil juga X 1/4. Berarti di sini Y sama dengan 2 log 1/4 menghasilkan nilai Y sama dengan -2. Maka di sini kita mengetahui posisi X dan Y-nya. Di sini ada X 1/4, negatif 2, 1/2, negatif 1, 1,0, 2,1, dan 4,2. Lalu kita gambarkan pada grafik diagram Cartesius. Di sini nilai yang pertama ada X 1/4. Ini kita bagi dulu 2. Ini ada setengah. Maka 1/4 ada di sini. Dengan X 1/4 ini menghasilkan Y sama dengan negatif 2. Kita tarik garis X 1,4 menuju Y 2. Titik pertama dan titik kedua, X sama dengan setengah dan Y sama dengan 1, negatif 1. Tarik garisnya karena dapatkan titik di sini. Lalu X sama dengan 1 menghasilkan Y sama dengan 0. Langsung saja tulis di sini. Lalu X sama dengan 2, Y sama dengan 1. X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Menghasilkan titik di sini. Lalu X sama dengan 4 menghasilkan Y sama dengan 2. Menghasilkan titik di sini. Maka kita bisa ambil sebuah garis lengkung yang menghasilkan garis seperti ini. Grafik fungsi dengan A lebih besar dari 0, grafiknya itu seperti ini. Lalu selanjutnya grafik fungsi dengan A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Contoh Y sama dengan Fx sama dengan setengah log X, atau bisa ditulis Y sama dengan setengah log X. Maka pertama buat daftar nilai X dan Y. Di sini kita ambil X sama dengan 1. Maka Y sama dengan setengah log 1 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0. Kita ambil X sama dengan 2. Maka Y sama dengan setengah log 2 menghasilkan negatif 1. Lalu X sama dengan 4. Maka di sini Y sama dengan setengah log 4 sama dengan negatif 2. Kita ambil X sama dengan setengah. Berarti Y sama dengan setengah log setengah menghasilkan 1. Lalu X sama dengan 1/4. Maka Y sama dengan setengah log 1/4 sama dengan 2. Maka Y-nya 2. Maka bisa ditentukan titik X, Y-nya itu 1/4,2
setengah koma 1, 1,0, 2, negatif 1, dan 4, negatif 2. Selanjutnya kita gambar pada diagram kartesius. Ini kita ambil setengah, dan di sini 1/4. Untuk x sama dengan 1/4, kita mendapatkan nilai y sama dengan 2. Maka titiknya ada di sini. Lalu x setengah sama dengan setengah, maka y sama dengan 1. Lalu x sama dengan 1, nilai y-nya 0. Lalu untuk nilai x sama dengan 2, menghasilkan nilai y sama dengan negatif 1. Maka titiknya ada di sini. Lalu x sama dengan 4, menghasilkan y sama dengan negatif 2. Maka akan menghasilkan titik di sebelah sini. Lalu kita ambil garisnya dan akan menghasilkan garis seperti ini untuk A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aisinta dari kelas 4A. Sekarang kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Mau tahu seperti apa? Cus ke videonya. Nah, kita akan belajar tentang persamaan. Bentuk yang pertama adalah A log fx sama dengan A log p. Nah, ini bisa diselesaikan dengan sifat yaitu fx sama dengan p. Nah, dengan syarat a-nya lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1 dan fx lebih dari 0, p lebih dari 0. Kita masuk ke contoh yang pertama. Soalnya adalah 2 log 5x tambah 4 sama dengan 2 log 19. Ini bentuknya sama seperti bentuk yang pertama, berarti kita tulis fx sama dengan p. Ini fx-nya kita tulis 5x tambah 4 sama dengan p-nya 19. Nah, kedua belah ruas dikurangi 4. 5x tambah 4 kurangi 4, 5x sama dengan 19 dikurangi 4. Kita selesaikan dulu. 5x sama dengan 15. Nah, kedua belah ruas kita bagi dengan 5. 5x dibagi 5 adalah x, 15 dibagi 5 adalah 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua. Ada A log fx sama dengan A log gx. Nah, ini bisa diselesaikan dengan fx sama dengan gx dengan syarat A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, fx lebih dari 0, gx lebih dari 0. Seperti itu. Contoh nomor 2, 3 log x min 4 ditambah 3 log x tambah 4 sama dengan 3 log 6x. Nah, kita tambahkan dulu menjadi 3 log x min 4 dikali x tambah 4 sama dengan 3 log 6x. Nah, ini sudah sama dengan bentuk yang seperti ini. Maka kita tinggal tuliskan fx sama dengan gx. Kita tuliskan x min 4 x ditambah 4 sama dengan 6x. Kita kalikan dulu menjadi x kuadrat min 16 sama dengan 6x. Kita sama-sama kurangi 6x ya. Berarti menjadi 3x kuadrat min 6x min 16. Ini jadi 0 ya. Nah, kita faktorkan menjadi x plus 2 x min 8 ya. Berarti ini x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 2. Nah, bentuk yang ketiga ada A log fx sama dengan b log fx. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara fx sama
Nah, dengan syarat A harus lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, B harus lebih dari 0, B harus tidak sama dengan 1, dan F harus lebih dari 0. Bentuknya sama seperti yang ini, berarti kita tuliskan fx sama dengan 1. Kita tuliskan efeknya 2x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 1. Nah, kedua ruas dikurangi 1 ya, menjadi 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Kita kuadratkan menjadi 2x, ini x ditambah 1 dikurangi 3, maka ini x sama dengan negatif setengah, dan ini x sama dengan 3, atau x sama dengan 3, maka himpunan penyesalannya adalah negatif setengah, 3, dan fx log gx sama dengan fx log hx. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara gx sama dengan hx dengan syarat fx itu harus lebih daripada 0, dan juga fx tidak boleh sama dengan 1, dan juga gx harus lebih dari 0, dan hx harus lebih dari 0. Tuliskan gx sama dengan hx. Kita tuliskan gx nya x kuadrat min 3x ditambah 2 sama dengan hx nya 5x min 10. Nah, kedua belah ruas itu dikurangi 5x ya. Coba x kuadrat min 3x dikurangi 5x menjadi 8x ditambah 2 sama dengan negatif 10. Nah, kedua belah ruas itu ditambah 10 ya. Berarti x kuadrat min 8x 2 ditambah 10 menjadi 12, dan ini negatif 10 ditambah 10 itu 0. Nah, di sini kita faktorkan menjadi x min 2 ya, x min 6, maka kita bisa tulis x sama dengan 2 atau x sama dengan 6. Nah, biasanya yang memenuhi itu adalah yang 6. Kalian bisa cek, ini tuh tidak memenuhi, yang ini memenuhi, tinggal cek sendiri aja ke sini ya. Nah, kita lanjut ya ke pertidaksamaan logaritma. Nih ada, untuk A lebih dari 1, maka A log fx kurang dari sama dengan A log gx menjadi, nah, fx kurang dari sama dengan gx. Nah, apabila ada lagi nih A log fx lebih dari sama dengan A log gx menjadi fx lebih dari sama dengan gx. Nah, untuk A nya 0 sampai 1 itu ada A log fx kurang dari sama dengan A log gx menjadi fx lebih dari sama dengan gx. Nah, dibalik ya. Dan ada A log fx lebih dari sama dengan A log gx, maka menjadi fx kurang dari sama dengan gx. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang pertidaksamaan ya. Ini ada soalnya 2 log x kuadrat min x min 2 kurang dari 2. Nah, kita ubah dulu ininya menjadi 2 log x kuadrat min x min 2. Ini sama dengan 2 log 2 kuadrat ya. Ini sama aja ya. Nah, kita lanjut. Ini udah sama. Nah, sekarang kita lihat syarat yang tadi, bisa di-replay sama syarat yang tadi. Itu apabila A-nya lebih dari 1, maka fx kurang dari sama dengan gx ya. Berarti ini fx-nya sama gx-nya ya. Kita tulis dulu aja. Min 2 kurang dari 2 log, ini 4 ya. Nah, kita tulis ini udah ada fx sama gx-nya. Tulis x kuadrat min x min 2 kurang dari 4 ya. Kita kedua ruas sama-sama dikurangi 4 ya. X kuadrat min x min 2 dikurangi 4 min 6
kurang dari 0. Nah, kita faktorkan menjadi ini x 2 3 ya. Nah, maka ini x-nya berarti kalau misalnya ini kurang dari berarti x-nya di tengah ya. Nah, ini x-nya lebih kecil, si negatif 2 itu lebih kecil dari x. Nah, si x-nya lebih kecil dari 3. Nah, ini yang pertama. Kita masuk ke bikin garis bilangan di sini. Maaf. Kita bikin garis bilangan. Nah, negatif 2 3 ya, di sini negatif 2, di sini 3. Nah, karena x-nya di tengah maka yang diarsirnya pun yang tengah ya. Nah, ini udah dapat yang pertama. Ini kita bikin garis bilangan buat yang kedua ya. Nah, seperti itu. Nah, kita ada apa? Syaratnya fx itu harus lebih dari 0 ya. Fx itu yang mana? Ini. Nah, tulis x kuadrat min x min 2 itu harus lebih dari 0 ya. Nah, kita faktorkan dulu menjadi x menjadi plus 1 min 2 ya. Maka kalau ini lebih dari berarti x nya itu nah min 1 ini sama x lebih dari 2. Nah, kita bikin garis bilangannya ya. Ini negatif 1, ini negatif 1 di mana? Ini kan di atas ya. Nah, ini negatif 1 di sini. Negatif 1, 2 di mana? Nah, 2 di sini ya. Ini 2. Nah, yang diarsirnya kan yang ini ya, yang diarsirnya. Yang ini juga yang diarsirnya x-nya lebih dari 2. Nah, kita cari nih yang diarsir 2 kali. Nah, ini diarsir 2 kali ya. Nah, ini diarsir 2 kali. Nah, ini diarsir 2 kali. Nah, berarti kita buat di sini negatif. Nah, jika ini saya pindah sini ya. Nah, kita tulis himpunan penyelesaiannya x di mana tulis ya, berarti negatif 2 kurang dari x kurang dari 1 atau 2 kurang dari x kurang dari 3 atau x antara 2 dan 3 ya. Ini x antara negatif 2 dan negatif 1.